Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari psikologi industri tentang jurnal yang berjudul Pengaruh Kualitas Kehidupan Kerja, Quality of Work Life terhadap Produktivitas Karyawan Produksi. Sebelumnya, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Iksan Adiansyah Maulidan dengan NIM 2020-01-2030. Kelas A, Prodi Teknik Industri, mata kuliah Psikologi Industri, Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, Yogyakarta. Psikologi Industri dan Organisasi. Secara makna, psikologi industri dan organisasi atau PIO adalah cabang ilmu dari psikologi yang mempelajari tentang industri serta organisasi dengan pengaplikasian ilmu psikologi. Cabang ilmu tersebut berfokus pada studi perilaku manusia dalam pekerjaan, organisasi, dan produktivitas. Psikologi industri dan organisasi cenderung mengerjakan berbagai pekerjaan seperti mempelajari perilaku dan mengevaluasi sebuah perusahaan dan melaksanakan program pelatihan. Psikologi industri dan organisasi mempunyai pengaruh terhadap kualitas kehidupan kerja, quality of work life terhadap produktivitas karyawan produksi. Era globalisasi saat ini menuntut adanya efektivitas dan efisiensi organisasi yang tinggi untuk dapat bertahan hidup di tengah-tengah tingkat persaingan yang sangat ketat antar organisasi. Nugroho 2006. Oleh karena itu, dibutuhkan keberadaan industri yang kuat, berdaya saing di pasar dalam negeri maupun global. Gobel 2010. Perlu dilakukan perubahan internal organisasi untuk mengimbangi perubahan eksternal yang sedang berlangsung pesat saat ini. Nugroho 2006. Salah satunya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sayangnya di Indonesia, kualitas sumber daya manusia dapat dikatakan masih rendah dan menjadi masalah yang perlu ditindaklanjuti. Manjuntak dalam Mularsono 2009 menyatakan bahwa kualitas SDM yang rendah akan mencerminkan beberapa hal, salah satunya adalah sebagai pekerja akan mempunyai produktivitas rendah. Padahal, produktivitas kerja telah menjadi salah satu faktor penting dan strategis dalam dunia industri. Pentingnya produktivitas kerja dalam dunia industri telah disadari oleh banyak pihak. Salah satunya telah ditegaskan oleh Michael Porter yang menyatakan produktivitas sebagai akar penentu tingkat daya saing baik pada level individu, perusahaan, industri maupun negara. Bodo 2010. Selain itu, Sinungan 2008 juga berpendapat bahwa peningkatan produktivitas akan menghasilkan peningkatan langsung pada standar hidup yang berada di bawah kondisi distribusi yang sama dari perolehan produktivitas yang sesuai dengan masukan tenaga kerja. Namun, yang terjadi saat ini adalah produktivitas tenaga kerja masih rendah. Saat ini tingkat produktivitas dunia usaha Indonesia berada di peringkat 58, jauh di bawah negara tetangga di Asia Tenggara seperti Thailand yang berada di peringkat 27, maupun Malaysia pada posisi 18. Kualitas sumber daya manusia Indonesia dikalahkan Malaysia 2011. Berdasarkan data dari ILO tahun 2009, Indonesia berada di posisi 83 dari 124 negara. Juga International Management Development atau IMD, posisi Indonesia masih di atas Filipina yang menempati posisi 35 dari 57 negara di kawasan Asia. Rendah produktivitas tenaga kerja Indonesia 2011. Berdasarkan catatan laporan tahunan Depnaker tahun 1987, sebagaimana dikutip oleh Purwoko dalam Suharia di 2001, diketahui bahwa tingkat produktivitas masuk sektor industri dan perdagangan cukup rendah, di bawah angka 2 yang artinya produktivitas pada sektor ini cukup rendah, bila dibandingkan dengan sektor pertambangan yang mempunyai angka tertinggi sebesar 33,94, maka nilai produktivitas di bawah angka 2 tersebut sangat kecil sekali. Sehingga untuk sektor industri dan perdagangan sangat perlu ditingkatkan nilai produktivitasnya. Data terakhir dari Depnaker menunjukkan nilai produktivitas tenaga kerja Indonesia untuk tahun 1997 1997
1998 dan 1999 adalah berturut-turut sebesar 4,893, 4,288, dan 4,28. Angka ini masih rendah dibandingkan dengan negara Asia Tenggara yang bergerak di atas poin 5. Suharyadi 2001. Metode penelitian. Tipe penelitian berdasarkan tujuan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatori karena penulis berusaha untuk menguji akurasi teori atau prinsip yang telah ada dan menguraikan serta memperkaya penjelasan teori yang lebih baik atas suatu fenomena. Neumann 2000. Berdasarkan teknik pengumpulan data yang digunakan, penelitian ini digolongkan ke dalam penelitian survei dengan kuesioner sebagai alat pengumpul data utama. Dalam penelitian ini ingin diketahui ada tidaknya pengaruh kualitas kehidupan kerja terhadap produktivitas karyawan produksi. Subjek penelitian ini adalah karyawan produksi CP Sinarjoyo Plastik Magelang, sejumlah 29 orang. Kriteria subjek yang dipilih adalah karyawan produksi bagian packaging CP Sinarjoyo Plastik Magelang. Pengumpulan data. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data utama. Penggunaan metode kuesioner dilakukan dengan anggapan berikut. Hadi 2000, yaitu 1. Subjek merupakan orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri. 2. Apa yang dinyatakan oleh subjek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya. 3. Interpretasi subjek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya adalah sama dengan peneliti. Dalam pengumpulan data, penulis menyusun sendiri skala kualitas kehidupan kerja. 45 item valid. Berdasarkan pada teori dan dimensi dari Walton 1973, format respon akan disajikan dalam 5 pilihan jawaban terhadap item yang berbentuk pernyataan. 5 alternatif pilihan jawaban disajikan dalam kontinum sangat setuju SS, setuju S, netral N, tidak setuju TS, dan sangat tidak setuju STS. Skala ini kemudian diuji coba kelompok, uji coba dan dilakukan perhitungan nilai reliabilitas dengan menggunakan bantuan SPS for Windows 16.0. Berdasarkan uji coba tersebut, didapat reliabilitas atau R untuk skala kualitas kehidupan kerja sebesar 0,909. Untuk pengukuran produktivitas kerja, penulis menggunakan lembar pencatatan produktivitas kerja yang diturunkan dari rumus dari Rapianto 1986. Analisis data. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi linear sederhana. Analisis regresi linear sederhana digunakan apabila diketahui terdapat satu variabel dengan dependent dan satu variabel independent. Sujarweni dan Endrayanto 2012. Perhitungan data atau proses analisis regresi linear sederhana akan dibantu dengan menggunakan program statistik SPSS 16.0 for Windows. Hasil dan bahasan. Gambaran subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah karyawan produksi CP, Sinarjoyo Plastik, yang sesuai dengan karakteristik populasi penelitian. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagian setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Sujarweni dan Endrayanto 2012. Teknik pengambilan sampel yang dipilih adalah purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu. Sujarweni dan Endrayanto 2012. Berdasarkan data pegawai di CV Sinarjoyo Plastik, jumlah karyawan produksi yang sesuai dengan karakteristik populasi penelitian ini sebanyak 38 orang. Namun, pada saat pengambilan data berperan karyawan berhalangan, sehingga subjek yang digunakan dalam penelitian ini hanya 29 orang. Hasil perhitungan statistik secara deskriptif menunjukkan rata-rata skor untuk skala kualitas kehidupan kerja adalah 90,55, sedangkan untuk produktivitas adalah 101,79. Penulis kemudian mengkategorikan skor skala kualitas kehidupan kerja subjek penelitian menggunakan norma Stan 5.
Berdasarkan kategorisasi norma tersebut untuk skala kualitas kehidupan kerja terdapat 2 orang yang berada pada kategori sangat tinggi, 6 orang yang pada kategori tinggi, 12 orang pada kategori sedang, 8 orang pada kategori rendah, dan 1 orang berada pada kategori sangat rendah. Hasil analisis data. Berdasarkan hasil uji regresi linear sederhana, diketahui bahwa signifikan 0,632 yang berarti nilai tersebut lebih dari 0,05. Hal ini dapat dinyatakan bahwa variabel kualitas kehidupan kerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel produktivitas. Dalam penelitian ini ditentukan menggunakan taraf signifikan 0,05. Kemudian diketahui bahwa nilai R square adalah sebesar 0,009. Hal ini berarti variabel produktivitas dapat dijelaskan oleh interaksi antara variabel kualitas kehidupan kerja sebesar 0,09%, sedangkan sisanya 99,91%. Dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar model, maka didapatkan persamaan regresi linearnya adalah sebagai berikut. Y sama dengan 63,598 ditambah 0,422X. Diskusi. Pada penelitian ini, hasil analisis data menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh kualitas kehidupan kerja terhadap produktivitas karyawan produksi. Penjelasan kualitas kehidupan kerja sebagai salah satu anteseden produktivitas tidak sejalan dengan hasil penelitian ini yang mengatakan bahwa kualitas kehidupan kerja tidak berpengaruh terhadap produktivitas karyawan produksi. Dalam penelitian ini, penulis hanya melakukan fokus penelitian terhadap kualitas kehidupan kerja sebagai anteseden atau atas produktivitas. Faktor-faktor eksternal yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya seperti kemampuan bawaan yang merupakan kemampuan untuk mengerjakan pekerjaannya, motivasi, etika kerja, rancangan pekerjaan merupakan aspek yang luput dari pengamatan penulis. Berdasarkan pembahasan pada paragraf sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai kelemahan-kelemahan dalam penelitian ini yang berdampak pada hasil penelitian yang tidak signifikan, yaitu 1. Menurut Kursted dalam King, Fadung, dan Fusafat 2004, manajer sebaiknya tidak mengharapkan dampak langsung dari peningkatan level kualitas kehidupan kerja terhadap produktivitas. Kursted dalam King, Fadung, dan Fusafat 2004. Menambahkan bahwa dampak kualitas kehidupan kerja terhadap tingkat produktivitas mungkin membutuhkan waktu. 2. Penulis tidak melakukan observasi atau pengamatan terhadap variabel intervening yaitu kepuasan kerja. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, idealnya produktivitas dicapai melalui kinerja kerja, efektivitas dan efisiensi, dan dengan rasa kepuasan pribadi oleh orang-orang yang melakukan pekerjaan. Schermerhorn 1989. Konsep kepuasan pribadi ini menurut Schermerhorn 1989 tercermin dalam kualitas kehidupan kerja atau biasa disebut quality of work life. QWL. 3. Data produktivitas didapatkan dari pencatatan yang dilakukan oleh supervisor sehingga penulis tidak melihat langsung kondisi pekerjaan saat pengambilan data dan memastikan keakuratan data yang diambil. Berdasarkan pembahasan pada paragraf-paragraf sebelumnya dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa hasil penelitian ini telah menjawab rumusan masalah dari penelitian, yaitu ada atau tidaknya pengaruh kualitas kehidupan kerja terhadap produktivitas karyawan produksi. Simpulan dan saran. Simpulan. Berdasarkan hasil analisis data, maka diperoleh kesimpulan bahwa hipotesis yang diajukan pada penelitian ini tidak terbukti, yaitu tidak ada pengaruh kualitas kehidupan kerja terhadap produktivitas karyawan produksi. Tidak adanya pengaruh antara dua variabel ini telah dijelaskan lebih mendalam pada pembahasan sebelumnya. Saran. Apabila ada kelanjutan dari penelitian ini, disarankan pada penelitian yang selanjutnya untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Di antaranya, pertama, hendaknya penelitian selanjutnya dapat melakukan pengambilan data produktivitas lebih dari 1 hari, supaya data yang didapat lebih reliable. Kedua, selain kualitas kehidupan kerja, peneliti menyarankan agar penelitian selanjutnya juga mengkaji variabel intervening, yaitu kepuasan kerja, karena secara teoritis,
variabel tersebut dikatakan memiliki pengaruh terhadap produktivitas. Ketiga, peneliti selanjutnya diharapkan untuk mempertimbangkan variabel-variabel lain yang mungkin berpengaruh terhadap produktivitas. Mathis dan Jackson 2000 menyebutkan bahwa produktivitas seseorang itu tergantung dari beberapa faktor, seperti kemampuan bawaan yang merupakan kemampuan untuk mengerjakan pekerjaannya, motivasi, etika kerja, kehadiran pada waktu kerja, rancangan pekerjaan, dan dukungan dari lingkungan sekitarnya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila masih banyak salah-salah kata dan masih banyak kekurangan. Berikut ini adalah link jurnalnya. Terima kasih. Salam.